Halo, selamat siang. Konnichiwa, nama saya Hasna Latifah Prasiti dari kelompok 3 mata kuliah umum landasan pendidikan. Materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami adalah pendidikan pada zaman Hindu-Buddha hingga pendudukan asing. Materi ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Pendidikan zaman Hindu-Buddha, 2. Pendidikan zaman Islam, 3. Pendidikan kependudukan asing. Yang ke-1 akan dijelaskan oleh Yuni Cahya Maulidiana. Pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Pendidikan masa Hindu-Buddha di Indonesia dimulai sejak pengaruh Hindu-Buddha datang ke Indonesia. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Di daerah Kalimantan, yaitu di Kutai, dan Jawa Barat, yaitu di Tarumanegara, ditemukan prasasti adanya kebudayaan dan peradaban Hindu tertua pada abad ke-5. Agama Hindu di India sendiri terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Brahmanisme dan Shivaisme. Hinduisme yang datang ke Indonesia adalah Shivaisme, yang pertama kali dibawa oleh seorang Brahmana yang bernama Agastya. Shivaisme berpandangan bahwa 1. Shiva adalah dewa yang paling berkuasa. 2. Shiva adalah pencipta dan perusak alam. Segala sesuatu bersumber pada Shiva dan kembali pada Shiva. 3. Manusia hidup dalam rangkaian reinkarnasi dan merupakan suatu samsara atau penderitaan yang ditentukan oleh perbuatan manusia sebelumnya. Jadi, berlaku hukum karma. 4. Tujuan hidup manusia ialah mencapai moksa, yaitu suatu keadaan di mana manusia terlepas dari samsara. Manusia hidup dalam keabadian yang menyatu dengan Shiva. Agama Buddha merupakan agama yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama di India yang kemudian terpecah menjadi 2 aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Yang berkembang di Indonesia sendiri ialah aliran Hinayana. 1. Pendidikan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman Hindu masih terbatas kepada golongan minoritas, yaitu kasta Brahmana dan Ksatria, belum menjangkau golongan mayoritas, yaitu kasta Waisya dan Sudra, apalagi kasta Parya. Namun, perlu diketahui bahwa penggolongan kasta di Indonesia tidak begitu ketat seperti halnya dengan di India yang menjadi asalnya agama Hindu. Lembaga pendidikan pada saat itu dikenal dengan nama pesantren. Pesantren sendiri terus berkembang hingga saat masa Buddha dan masa Islam, hingga bertahan sampai sekarang. Pada zaman Buddha, pendidikan berkembang pada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Sudah terdapat perguruan tinggi Buddha, di mana para murid-muridnya berasal dari Indochina, Jepang, dan Tiongkok. Guru yang terkenal pada saat itu ialah Dharmapala. Perguruan-perguruan Buddha tersebut mungkin menyebar ke seluruh kekuasaan Sriwijaya. Banyak karya hasil sastra yang ditulis para pujangga yang bermutu pada saat masa Buddha, antara lain Pararaton, Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, dan Bratayuda. Para pujangga yang terkenal diantaranya Empu Kawa, Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Prapanca. Tujuan pendidikan pada masa Hindu-Buddha. 1. Tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup, yaitu manusia hidup untuk mencapai moksa bagi agama Hindu dan manusia mencapai nirwana bagi agama Buddha. 2. Bagi kaum Brahmana, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. 3. Bagi golongan ksatria, sebagai raja yang berkuasa, pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan tentang pengaturan pemerintahan.
4. Bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga atau masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup sesuai dengan pekerjaan yang secara turun-temurun. Sifat pendidikan. Yang pertama yaitu informal, karena pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan. Yang kedua yaitu berpusat pada religi, karena kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segala-galanya. Yang ketiga, penghormatan yang tinggi terhadap guru, karena gurunya adalah kaum Brahmana. Yang terakhir, aristokratis, artinya pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu golongan Brahmana, pendeta, dan golongan ksatria, juga golongan keturunan para raja. Jenis-jenis pendidikan pada masa Hindu-Buddha. 1. Pendidikan intelektual. Kegiatan pendidikan ini dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci. Weda dipelajari oleh kaum Brahmana, dan kitab Tripitaka dipelajari oleh penganut Buddha. 2. Pendidikan kesatriaan. Kegiatan pendidikan ini dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan keluarga istana kerajaan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan mengatur pemerintahan, mengatur negara, dan belajar untuk berperang. 3. Pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan dan pendidikan kesatriaan merupakan pendidikan kegiatan yang diprogram secara tertib, dalam arti pendidikan bagi kaum Brahmana dan bangsawan keluarga raja sudah berjalan dengan teratur. Lembaga pendidikan pada masa Hindu-Buddha. 1. Padepokan atau pecatrikan merupakan tempat berkumpul para catrik, yaitu murid-murid yang belajar kepada guru di suatu tempat, sehingga disebut pecatrikan, dan dengan nama lain biasa juga disebut dengan padepokan. 2. Pura merupakan tempat belajar yang berada di istana. Tempat ini diperuntukkan bagi putra-putri raja belajar. Mereka diberi pelajaran yang berkaitan dengan hidup sopan santun sebagai keturunan raja yang berbeda dengan masyarakat biasa. 3. Pertapaan. Karena orang-orang yang bertapa dianggap telah memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi, oleh karena itu, para petapa menjadi tempat bertanya tentang segala hal, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib. 4. Keluarga. Pada waktu itu, pendidikan keluarga juga ada, hanya pendidikan sebagai informal. Dalam keluargalah akan terjadi partisipasi untuk menyelesaikan pekerjaan orang tua yang dilakukan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Pada zaman Hindu-Buddha juga telah berkembang ilmu pengetahuan dan karya sastra. Pada masa kejayaan kerajaan Hindu dan Buddha, di Indonesia ini telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan karya seni yang sangat tinggi, seperti telah dikemukakan pada kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan Buddha yang terbesar di Indonesia. Pendidikan pada zaman Islam. Pusat Pengkajian Pendidikan Kerajaan Islam di Aceh. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Malik Ibrahim bin Mahdum. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta dari Maroko sempat singgah di Kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir, raja yang terkenal alim dalam ilmu agama dan bermazhab Syafi'i, mengadakan pengajian sampai waktu sholat asar, dan fasih berbahasa Arab serta mempraktekkan pola hidup yang sederhana. Keterangan Ibnu Battuta tersebut dapat ditarik kesimpulan, pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Pasai adalah sebagai berikut. A.
Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. B. Sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. C. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama. D. Biaya pendidikan bersumber dari negara. 2. Kerajaan Aceh Darussalam. Proklamasi Kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan timur. Putra Sultan Abidin Samsushah diangkat sebagai raja dengan Sultan Alauddin Ali Mukhayat Shah. Jenjang pendidikan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam diawali pendidikan terendah yaitu menasah atau madrasah, yang berarti tempat belajar atau sekolah. Terdapat di setiap kampung dan mempunyai multifungsi antara lain sebagai tempat belajar Al-Quran dan sebagai sekolah dasar dengan materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa Melayu, serta akhlak dan sejarah Islam. Fungsi lainnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu untuk kampung itu. 2. Sebagai tempat sholat tarawih dan tempat membaca Al-Quran di bulan puasa. 3. Tempat kenduri maulud pada bulan Muludan. 4. Tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari menjelang Idul Fitri. 5. Tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung. 6. Tempat bermusyawarah dalam segala urusan. 7. Letak menasah yang harus berbeda dengan letak rumah supaya orang segera dapat mengetahui mana yang rumah atau menasah dan mengetahui arah kiblat sholat. Pusat Pengkajian Pendidikan Kerajaan Islam di Jawa. 1. Pendidikan Islam di Kerajaan Demak. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksanaannya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Selain itu, Sultan Agung memerintahkan di tiap ibu kota kabupaten didirikan sebuah masjid besar sebagai induk dari seluruh masjid dalam kabupaten, dan pada tiap ibu kota distrik sebuah masjid Kawedanan. 2. Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram. Beberapa tempat pengajian Quran diadakan di desa-desa. Di sana diajarkan huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, pokok-pokok dan dasar ilmu agama Islam, serta cara mengajarkannya adalah dengan menghafal. Selain itu, ada pula pengajian kitab yang telah dikhususkan pada murid-murid yang telah menghatamkan Al-Quran. Guru di pengajian kitab biasanya adalah modin terpandai di desa itu. Sistem pendidikan Islam yang berlandaskan ajaran keagamaan pada masa kerajaan Islam. Pada tahap awal pendidikan Islam, dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubalik dengan peserta didiknya. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan, majelis taklim, surau, munasah, rangkang, dan dayah. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah pengajian Al-Quran, serta ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab ini adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang. Sistem pendidikan yang terdapat dalam pola pengajian Al-Quran serta pengajian kitab pada ini dapat dibedakan atas 2 tingkatan, yaitu 1. Tingkatan rendah, yaitu merupakan tingkat pemula, dimulai dengan sampai bisa membacanya yang diadakan pada tiap-tiap kampung. 2. Tingkatan atas, pelajarannya selain tersebut di atas juga ditambah dengan pelajaran lagu, qasidah, berzanji, tajwid, dan mengaji kitab perkunan.
Sistem pendidikan Islam yang berlandaskan ajaran keagamaan pada masa kerajaan Islam. Di masa kerajaan Samudra Pasai, sistem pendidikan Islam telah berkembang dengan diadakannya sistem kelembagaan untuk para pelajar. Selanjutnya, Pasai pada abad ke-14 Masehi sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara dan banyak berkumpul ulama-ulama dari negara Islam. Sistem diskusi dengan para alim ulama setiap hari Jumat dengan menggunakan sistem halakoh. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan Islam mulai menunjukkan keberhasilannya dengan adanya lembaga perguruan tinggi seperti universitas yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga pendidikan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama ada surau, yang kedua adalah menasah, yang ketiga ada madrasah, dan yang terakhir ada pesantren. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Amelia dan Nadia Eva Pradini. 3. Pendidikan zaman pendudukan asing. 1. Kedatangan orang Portugis. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, orang-orang Portugis menelusuri Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah. Dalam perjalanannya itu, mereka diikuti oleh misionaris Roma Katolik yang setelah menemukan daerah baru, membaptis dan menjadikan masyarakat di daerah tersebut memeluk agama Katolik. Yang pertama menyebarkan agama Katolik adalah Ordo Fransiskan. Untuk mengembangkannya, Antonio Gavalno, yaitu penguasa Portugis di Maluku, tahun 1536 mendirikan sekolah seminari, yang menjadi lembaga pendidikan berbentuk sekolah pertama di Indonesia dan di dalamnya diajarkan agama Katolik serta bahasa Latin. Sayangnya, pendidikan Portugis di Indonesia bagian timur tidak berlangsung lama karena pengusiran Belanda. Yang kedua, zaman VOC. Kongsi Dagang Belanda atau seringkali disebut VOC, didirikan pada 20 Maret 1602. Tahun 1596, ketika Belanda di Batavia, keluarga mereka membutuhkan pendidikan umum maupun pengetahuan khusus. Sebagai perkumpulan dagang, VOC membutuhkan tenaga bumi putra, maka mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. 1. Dasar dan tujuan pendidikan. Perluasan agama Kristen Protestan yang dilaksanakan oleh VOC sendiri sesuai instruksi tahun 1617, diantaranya supaya VOC mengembangkan agama Kristen dan mendirikan sekolah-sekolah untuk membendung agama Katolik. Adapun yang menjadi tujuan pendidikan mereka yaitu untuk mengembangkan agama Kristen dan mendapatkan tenaga bumi putra yang murah yang dapat dipekerjakan oleh VOC. Yang kedua adalah jenis-jenis sekolah. Sekolah-sekolah pada masa itu meliputi pendidikan dasar, sekolah Latin, seminarium teologika, dan akademi pelayaran. 3. Pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir abad 18, perusahaan VOC mengalami kemunduran yang berujung dibubarkan di tahun 1799. Selanjutnya, pemerintah Belanda menguasai Indonesia yang menjadikannya jajahan langsung. Bersamaan dengan itu, di Eropa muncul istilah Aufklärung. Aufklärung atau abad pencerahan merupakan masa yang memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional yang memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Aufklärung sebagai abad akal memiliki ciri-ciri, di antaranya 1. Percaya penuh terhadap kekuatan dan kemampuan akal. 2. Manusia dengan akalnya dapat memecahkan apa saja yang dihadapi. 3. Manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan pribadi yang sangat besar. Dan 4. Memperjuangkan dengan gigih hak-hak asasi manusia terhadap absolutisme negara atau pemerintah yang sangat didominasi oleh gereja. Pengaruh Aufklärung terhadap kehidupan, khususnya pendidikan adalah 1. Manusia bebas memberikan kritik terhadap berbagai persoalan sesuai dengan hati nuraninya. 2. Menyangkut pendidikan agama, seorang filosof yaitu Rousseau, antara lain menganjurkan setiap anak dapat memilih sendiri agama yang akan dianutnya sesuai hati nuraninya. 3. Gereja dipisahkan dari negara atau pemerintahan. 4.
menjadi pelopor dari sistem pendidikan baru, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang selanjutnya, lahirlah sekolah-sekolah negeri. 5. Sekolah bebas dari agama. Ciri persekolahan. 1. Sekolah bersifat dualistis. Belanda mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan orang asing di luar Eropa, dan golongan bumi putra. 2. Sekolah bersifat sekuler. 3. Sekolah lebih banyak didasarkan kepada kebudayaan barat daripada didasarkan atas Indonesia. 4. Sekolah pemerintah kurang memperhatikan pelajaran keterampilan khusus, malah cenderung condong kepada intelektualitas dan verbalistis. 5. Sekolah pemerintah kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita. Jenis-jenis sekolah pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu 1. Sekolah dasar, 2. Sekolah lanjutan, 3. Sekolah untuk bumi putra yang dibagi menjadi sekolah rakyat. Sekolah rakyat yaitu sekolah dasar untuk bumi putra dan dibagi lagi menjadi 2 jenis. Di antaranya sekolah rakyat kelas 1 dan sekolah rakyat kelas 2. Kemudian ada sekolah raja, sekolah lanjutan untuk bumi putra, dan sekolah kejuruan yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu sekolah pertukangan, sekolah pendidikan guru, dan sekolah gadis. Pendidikan Hindia Belanda sejak 1900. Pemerintah Belanda telah mengambil keuntungan dari Indonesia, tetapi nasib rakyat Indonesia hanya diabaikan begitu saja. Muncul kalangan orang Belanda untuk memberikan balas budi kepada Indonesia bernama politik etis. Ide ini dicetus oleh Van de Venter. Slogan politik etis adalah edukasi, irigasi, dan imigrasi. Sejak tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah berorientasi barat. Landasan dan tujuan pendidikan. Arah etis menjadi landasan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah pendidikan. Pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumi putra, sehingga diharapkan bahasa Belanda dapat dijadikan bahasa pengantar di setiap jenis sekolah. 2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putra disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tujuan pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh demi kepentingan kaum bermodal Belanda. Lalu, jenis-jenis sekolah. Pendidikan kolonial Belanda bersifat dualistis. Walaupun atas dasar politik etis, pendidikan Belanda masih didasarkan kepada golongan penduduk menurut kebangsaan, yaitu pendidikan untuk orang Eropa, orang bumi putra, dan orang asing lainnya. Jenis sekolah terdiri atas pendidikan rendah, pendidikan lanjutan atau menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Pendidikan swasta oleh bumi putra. Yang termasuk pendidikan swasta oleh bumi putra adalah Muhammadiyah, Taman Siswa, dan INS. Ciri-ciri pendidikan kolonial Belanda sebagai berikut. Pendidikan bersifat dualistis. Pendidikan bersifat sekuler. Pendidikan didasarkan kebudayaan Eropa. Pendidikan bersifat intelektualistis dan verbalistis. Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912, bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dasar pendidikan Muhammadiyah adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebagai organisasi sosial, kegiatan utamanya dalam usaha pendidikan memiliki tujuan mengembalikan amal yang bersumber dari Al-Quran, menafsirkan ajaran-ajaran Islam yang modern, memperbaharui sistem pendidikan Islam, membebaskan umat dari ikatan yang membelenggu kehidupan umat. Lalu Taman Siswa. Didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat dengan Ki Pronowidikdo dan Sutatmo Suryokusumo. Dasar pendidikan Taman Siswa adalah kodrat alam, kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Taman Siswa bertujuan untuk mendidik anak agar percaya kepada kekuatan sendiri atas dasar budaya bangsa sendiri dan tidak menggantungkan diri kepada kekuatan orang lain. Lalu INS.
INS merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tahun 1926. Pada waktu itu, sekolah hanya mementingkan kecerdasan tanpa memperhatikan perkembangan rasa, kecakapan, dan ketangkasan. Dasar pendidikan INS adalah berpikir logis dan rasional, keaktifan, pendidikan kemasyarakatan, rasa tanggung jawab, dan peranan keagamaan. Tujuan pendidikan adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai, mendidik pemuda, dan menanamkan kepercayaan dan berani bertanggung jawab. Masa pendudukan Jepang. Jepang memperkenalkan militerisme dengan suatu landasan, yaitu kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang berpusat di Jepang, Manchuria, dan Cina. Penyelenggaraan pendidikan dimulai dari sekolah rakyat 6 tahun untuk semua lapisan masyarakat. Lalu, terdapat sekolah lanjutan atau menengah, sekolah guru, sekolah kejuruan termasuk sekolah pelayaran, dan lain-lain. Namun, proses pembelajaran selama 3,5 tahun berjalan tidak efektif, karena pemerintah Jepang menghadapi peperangan yang pada akhirnya harus bertekuk lutut kepada sekutu. Landasan pendidikan. Landasan ideal pendidikan pada zaman Jepang disebut Hakkoichiu, yaitu bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah menyediakan tenaga sukarela dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kemenangan Jepang dalam melawan tentara sekutu, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat. Jenis-jenis sekolah. Jenis sekolah terdiri atas sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gakko, SMP 3 tahun atau Shotochu Gakko, sekolah menengah tinggi 3 tahun atau Kogyo Senmon Gakko. Selain itu, didirikan sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran tinggi. Ada pula keuntungan yang menguntungkan bagi perjuangan bangsa selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia berkembang secara luas. Buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seni bela diri dan perang berguna untuk perang kemerdekaan melawan Belanda. Bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan pimpinan. Penghapusan diskriminasi golongan penduduk, keturunan, dan agama. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah makna dan salah kata. Semoga materi hari ini dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di materi selanjutnya.